Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyam kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa ba'du. Para pendengar mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Wabil khusus pada kesempatan ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat. Bahkan dinyatakan dalam salah satu hadis bahwa 10 hari yang pertama pada bulan Ramadan adalah merupakan rahmat. 10 hari yang kedua merupakan bulan hari-hari yang penuh dengan ampunan. Sedangkan 10 hari yang ketiga yaitu saat-saat aidkum minan nar. Oleh karena itu, marilah kita hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus, iktikaf, zikrullah, dan amal-amal ibadah lainnya yang dapat memperbanyak dan memperkaya amal ibadah kebaikan kita yang insya Allah demikian sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dan berikhtisab dengan memperbanyak amal-amal ibadah kebaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Pada kesempatan di awal bulan Ramadan ini, marilah kita mencoba untuk sedikit banyak sama-sama belajar menggali berbagai rahasia ilmu-ilmu Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, realitas kenyataan yang terjadi bahwa setiap perusahaan yang akan menciptakan hasil produksinya atau sudah meluncurkan hasil produksinya tentu dan pasti diikuti dengan buku-buku panduan, buku-buku petunjuk cara penggunaannya. Hal ini dikandung maksud supaya konsumen atau pengguna dapat mengoperasikan, dapat menggunakan barang tersebut sehingga barang menjadi awet dan tidak cepat rusak. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia termasuk kita semua ini, Allah melengkapi cuklak maupun cuknis, petunjuk-petunjuk bagaimana manusia itu bisa menghayati hidup dan kehidupan yang baik. Kehidupan yang dapat bahagia,
di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Cuklak yang termaktub dalam kitabullah Al-Quranul Karim, dan juknis yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi. Yang itu semua apabila kita mampu mau mengamalkan dengan baik, fa insyaallah manusia tidak akan sesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW pada akhir hayatnya, beliau bersabda, "Taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan wa huwa kitabullah wa sunnatir rasul." Aku tinggalkan wahai umatku dua perkara. Barang siapa mampu berpegang teguh, mampu mengamalkan dua perkara tersebut, lan tadhillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Wa huwa kitabullah wa sunnatir rasul, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi, khususnya hadis-hadis yang sahih. Para pendengar Mitra Setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Al-Quran yang memuat berbagai ajaran-ajaran apa yang cakupannya yang sangat luas, bersifat universal. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita mencoba salah satu surat saja, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayati dunya la'ib. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan ini adalah la'ib, permainan. Hidup ini adalah sandiwara. Hidup ini adalah sinetron dengan sang sutradara agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya ayat ini sampai diulang-ulang dengan makna yang sama di 9 tempat yang berbeda dalam Al-Quran. Sebagaimana termaktub dalam surat Az-Zumar, surat Luqman, dan ada di beberapa tempat lagi. Kaum muslimin rahimakumullah. I'lamu annamal hayati dunya la'ib. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah permainan. Ayat ini merupakan peringatan. Ayat ini merupakan sindiran dan sekaligus sebagai pelajaran bagi kita semua. Ayat ini sebagai pelajaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita mencoba membuka kembali syirah sejarah Islam, di mana sejak runtuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada saat itu tidak sedikit tokoh-tokoh Islam di dalam memperjuangkan Islam, berjuang atas nama Islam, diliputi dengan politik, diliputi cinta harta, diliputi tahta, diliputi harta, bahkan juga keinginan untuk mendapatkan wanita maupun unta. Berangkat dari sanalah bahwa Allah memperingatkan dunia ini adalah permainan. Wahai manusia, silahkan untuk hidup yang kaya, silahkan mencari dan mendapatkan posisi yang terhormat. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya ini akan berakhir. Semuanya akan meninggalkan kita. Yang namanya harta. Kalaulah bukan kita yang meninggalkan harta, bukan mustahil harta itu yang meninggalkan kita. Maka jadi pelajaran di dalam mencari harta, di dalam mencari posisi, hendaklah selalu berpedoman pada norma-norma
aturan-aturan syariat agama Islam. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Hadid ayat 20 tadi. Kemudian yang kedua, ayat ini juga merupakan peringatan. Para pendengar, mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Lagi-lagi dunia ini ibarat sinetron, ibarat sandiwara, adalah permainan. Dan setiap kita dan semua manusia diperankan, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat, ada yang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum elit, dan tidak sedikit yang menjadi kaulo elit. Ada yang kopral, ada yang jenderal, ada gubernur, ada tukang cukur, ada bupati, dan ada pedagang serabi. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wahai manusia, tolong menolonglah kalian semua dalam posisimu sebagai apa? Dalam status sosialmu bagaimana? Namun jangan tinggalkan ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah di antara kamu dalam kebaikan. Dan tetap bertakwalah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan sekali-kali bertolong menolong dalam masalah dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Kalaulah itu yang terjadi, maka lepas dari firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan kamu sekalian khalifah, sebagai pemimpin. Baik pemimpin diri sendiri, pemimpin rakyat, pemimpin masyarakat, yang tentunya pemimpin itu harus bersikap adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan ayat tadi juga mengandung satu peringatan. Artinya diingatkan bahwa sinetron perjalanan hidup manusia itu nanti akan berakhir. Setiap yang mampu memerankan diri dengan peran yang bagus, dengan akting yang bagus menurut pandangan Allah, maka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan, pasti dia akan mengalaminya. Dan barang siapa yang berbuat tidak baik, syarrun, kejelekan, keburukan, yarah, dia akan melihat atau mengalaminya. Dengan demikian kita diingatkan berakhirnya suatu sinetron kehidupan itu, manusia itu pada saatnya nanti akan mengalami suatu proses yang dinamakan kematian. Dan ketika manusia itu telah mati, tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi manusia sama, kecuali satu yang membedakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka dari itu, mari kita cermati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap manusia, setiap jiwa, setiap nafsi dha'iqatul maut pasti akan mengalami mati. Sedangkan kematian manusia tidak seperti matinya makhluk-makhluk yang lain. Surat Jum'ah ayat 8 mengatakan, Kul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang setiap orang pasti takut. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu pasti mendatang. Summa turadduna ila alimil ghaibi, kemudian kalian semua akan dihadapkan pada zat yang mengetahui barang yang gaib dan mengetahui barang yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah dikerjakan di dunia. Inilah manusia, inilah kita, inilah hamba Allah yang suatu saat sinetron kehidupan ini akan berakhir dengan satu kematian, dan kematian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka di dalam menampaki hidup dan kehidupan ini, mari kita simak surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, carilah olehmu kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sekali-kali kalian, tapi jangan lupa kalian meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia. Hal ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa kita di dalam menampaki hidup dan kehidupan ini, prioritas utama dan dalam mencari kebahagiaan adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Kebahagiaan di negeri akhirat juga akan lebih mudah kita capai ketika nasib kita di dunia juga bagus. Oleh karena itu peringatan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa melengahkan, mengabaikan kehidupan dunia. Kuncinya apa? At-Tahrim ayat 6 mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, satu hal yang sering kita lupa, bahwa kehidupan ini juga diawasi. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan makhluknya yang bernama malaikat Raqib dan Atid, yang selalu diperintahkan untuk mencatat amal kebaikan maupun amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Berangkat dari sanalah kita harus mampu, harus mau, harus sadar bahwa pengawasan terhadap diri sendiri teramat sangat penting. Maka setiap gerak, langkah, dan ucapan manusia, kita semua ini, hendaklah dalam hati kita selalu dibatasi satu pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Karena agama memerintahkan
udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian semua itu dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kita berpikir secara Islam, kita berkata secara Islam, kita berbuat secara Islam. Maka ketika itu kita lakukan dengan baik, fa insyaallah kita akan mendapatkan catatan-catatan yang baik dan pengawasan-pengawasan yang dikendalikan oleh pikiran, perasaan, dan hawa nafsu kita akan selalu tercatat sebagai hamba Allah yang tetap berjalan pada rel-rel kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, mitra setia, kita akui atau tidak, kita sadari atau belum, bahwa manusia dilengkapi dengan dua unsur, antara unsur jasmani dan unsur rohani. Keduanya butuh perawatan, keduanya butuh kesehatan, keduanya butuh pembinaan. Kesempatan yang terbaik bagi kita semua pada bulan Ramadan, bulan yang bertebaran mutu manikam kebaikan ini, adalah kita mampu untuk mengarahkan diri pribadi kita, rohani kita khususnya, untuk selalu berjalan pada norma-norma kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh satu hal yang perlu kita renungkan ulang, di mana antara jasmani dan rohani yang semestinya mendapatkan perlakuan adil dari kita semua. Namun kenyataan yang terjadi, banyak saudara-saudara kita, ketika jasmani kita merasakan sakit, ketika jasmani kita itu terkena satu musibah, dengan serta merta kita akan mencari solusi terbaik. Segala apa saja yang kita miliki, kita pertaruhkan dalam rangka untuk menyembuhkan jasmani kita yang sedang mendapatkan musibah. Dan memang itu baik. Tapi kebaikan itu seharusnya juga diimbangi dengan kebaikan memperlakukan rohani kita. Tidak jarang rohani kita menjerit. Tidak jarang rohani kita menangis. Tidak jarang rohani kita merintih karena gersang dari tuntunan syariat agama Islam. Namun lagi-lagi tidak jarang di antara kita yang bersikap cuek, acuh tak acuh, seolah-olah rohani ini hanya pelengkap dalam satu kehidupan. Padahal ketika kita ditanya oleh seseorang mana yang lebih berharga antara jasmani dan rohani, tentu jawabnya lebih berharga rohani. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah, dalam rangka menapaki kehidupan dunia yang penuh dengan permainan, penuh dengan glamor, penuh dengan fata morgana ini, mari kita jadikan satu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang di negeri akhirat. Kehidupan kita, setiap gerak, setiap langkah, setiap apa saja yang menjadi aktivitas kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk menuju catatan-catatan amal ibadah yang baik, pengawasan diri sendiri, pengawasan melekat,
pengendalian diri. Kita ciptakan rohani kita. Kita ciptakan kehidupan itu yang sadar, yaitu antara cipta, rasa, dan karsa berjalan secara seimbang. Kita sadari betul bahwa seorang yang mendewakan akal, andai kata tidak terbimbing oleh hati nurani dan perasaan, bukan mustahil dia akan berbuat ngakali orang lain. Demikian pula ketika kita mendewakan hawa nafsu, bukan mustahil kehidupan kita mencari sesuatu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa menggunakan akal pikiran yang sehat. Maka bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini, mari kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang menuju pada ridha Allah, perbuatan yang untuk memakmurkan bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah perilaku, sikap, dan perbuatan demikian ini akan menjadikan diri kita kembali setelah berpuasa bulan Ramadan menjadi orang-orang yang fitri. Kita bisa menikmati Aidil Fitri, kita menjadi orang yang bersih suci sebagaimana pada fitrah manusia yang baru lahir. Pengawasan terhadap diri sendiri, pengawasan yang dilakukan oleh orang lain, dan pengawasan dari malaikat serta pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi satu senjata bagi kita semua untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan terlarang, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya akan mendorong dan memotivasi diri agar kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Mari kita sambut tamu Allah ini dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa semangat, dengan penuh rasa dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar segala sesuatunya bisa berakhir dengan baik. Dan insya Allah bagi kita yang telah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan bagimu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelummu, agar kita termasuk orang-orang yang takwa. Inilah finish terakhir dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mendapatkan predikat dan tempat terhormat di sisi Allah nanti. Semoga dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diringankan untuk berbuat kebaikan dan selalu tercegah dan dicegah untuk berbuat kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum